Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hanifah Putri, nomor BP 2011031004 dari Prodi D4 Teknik Perencanaan Irigasi dan Rawa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan etika dalam bisnis planner dari Bapak Insinyur Dharma Hendra STMT IPP CST. Rumus kualitas SDM. Knowledge 15%, skill 15%, attitude 17%, 70%. Pengertian dan tujuan etika. Asal kata etika. Asal kata etika dalam bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan. Etika diartikan sebagai kebiasaan adat istiadat. Keduanya sama-sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana orang atau manusia harus hidup sesuai dengan kebiasaan atau adat istiadat. Etika ditinjau dari segi filsafat. Etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari khuluqun, artinya budi pekerti dan tingkah laku. Etika profesi merupakan kode etik yang diberlakukan untuk profesi tertentu dalam suatu organisasi. Profesi adalah suatu moral community atau masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Suatu profesi disatukan umumnya berdasarkan latar belakang pendidikan, profesi atau keahlian tertentu yang menunjukkan arah moral suatu profesi. Beberapa pengertian etika. Etika dapat diartikan sebagai berikut. Etika merupakan dasar moral, yaitu nilai-nilai tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Etika merupakan persoalan pendidikan, atau etika dipandang sebagai ilmu tentang memperlakukan mencakup aturan dasar yang dianut dalam hidup dan kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat umum. Pada prinsipnya, etika mengacu pada norma moral, sikap dari kelompok tertentu atau seprofesi, rambu-rambu prinsip moral yang menyeluruh, terutama rambu-rambu profesi tertentu. Tujuan etika. Tujuan etika yang pertama yaitu mempelajari perilaku, baik moral maupun immoral, dengan tujuan mempertimbangkan yang cukup relevan dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai. Tujuan etika yang kedua yaitu menilai praktek kemanusiaan. Tujuan etika yang ketiga yaitu memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu. Pengertian bisnis. Pengertian bisnis adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan yang mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Pengertian ini dari RB Simatupang. Menurut Kamus Besar Indonesia, bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Kesimpulannya, bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan, mata pencaharian, bahkan suatu profesi. Bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan. Bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan atau laba. Bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan usaha. Etika bisnis adalah yang pertama, suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah. Yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan tentang produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan perusahaan. Yang kedua, mempelajari kualitas moral, kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis. Yang ketiga, etika bisnis yang ketiga merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen, setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban, dan bermartabat. Mengapa bisnis itu perlu beretika? Yang pertama, karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Yang kedua, bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga bisnis itu membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga yaitu bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat. Maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang.
Kesimpulannya yaitu, etika dalam berbisnis ternyata diperlukan sebagai kontrol akan kebijakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja, khususnya dengan adanya perubahan, perusahaan tersebut harus menyadari bahwa dalam beroperasi harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata, melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Lingkungan hidup dan permasalahan sosial yang ditimbulkan semakin tegas, juga standar dan hukum yang akan berlaku. Beberapa investor dan perusahaan manajemen investasi telah mulai memperhatikan kebijakan CSR, Corporate Social Responsibility. Peran etika dalam bisnis. Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan perilaku dibuat dan dilaksanakan. Peran etika dalam bisnis yang kedua yaitu sebagai kontrol terhadap individu. Yang ketiga, etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral. Etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja. Etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan stakeholder yang penting untuk diperhatikan. Etika bisnis membawa pelaku bisnis untuk masuk dalam bisnis internasional, pengelolaan bisnis secara profesional. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip otonomi itu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Setiap orang dalam berbisnis diperlukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Etika bisnis yang keempat yaitu prinsip saling menguntungkan. Yang kelima yaitu prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan, tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Dalam pengelolaan perusahaan yang baik dikenal dengan prinsip GCG, Good Corporate Governance, dengan memperhatikan prinsip-prinsip bisnis, prinsip fairness, prinsip transparansi, prinsip accountability, prinsip responsibility. Prinsip-prinsip GCG, Organization for Economic Cooperation and Development. Yang pertama, transparansi. Transparansi tersebut yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua, kemandirian, yaitu satu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip koperasi. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir yaitu kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Prinsip etika bisnis pada umumnya melihat juga bagaimana budaya yang ada di sekitarnya atau lingkungannya turut mewarisi budaya perusahaan, seperti halnya pada bangsa Jepang dengan budaya Bushido, dan bisnis yang bermula atau berasal dari timur keluarga yang terus melekat pada budaya perusahaan. Semangat Bushido dilandasi kejujuran, keberanian, keadilan, kesetiaan, kedermawanan, dan pengendalian diri. Permasalahan yang sering kita temui dalam kehidupan bisnis yaitu apabila terjadi penyimpangan etika bisnis yang sudah mendarah daging, sangat sulit diatasi dalam waktu singkat, seperti halnya budaya sogok, suap, dan sebagainya. Masalah yang sering terjadi dalam kegiatan berbisnis misalnya di bidang penelitian yang dilihat dari perspektif etika bisnis, apakah ada unsur kebohongan atau penipuan, pernyataan yang menyesatkan, bertentangan dengan moral atau etika, pelanggaran terhadap hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, dan sebagainya. Menjalin usaha yang ilegal, persaingan tidak sehat, membangun bisnis untuk usaha besar tanpa memperhitungkan faktor atau dampak lingkungan untuk memperbesar keuntungan sehingga menurunkan kualitas produksinya,
bisnis yang hanya memfokuskan pada bagian efisiensi. Permasalahan yang sering dihadapi adalah dalam menegakkan hukum dan etika yang memang menjadi pusat permasalahan, serta perlunya reformasi moral melalui pemberdayaan hukum dan upaya-upaya yang dapat dilaksanakan di bidang hukum, antara lain pemberian atau penegakan sanksi, perlindungan di bidang hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak paten, hak merek, perlindungan rahasia dagang, desain industri. Pengertian iklan. Menurut Dewan Periklanan Indonesia, dalam Etika Pariwara Indonesia, Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia, iklan ialah pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang sesuatu produk yang disampaikan melalui sesuatu media, dibiayai oleh pemprakarsa yang dikenal serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Fungsi iklan. Menurut Fonny Keraf adalah pemberi informasi. Iklan berfungsi untuk membeberkan dan menggambarkan seluruh kenyataan yang serinci mungkin tentang suatu produk. Sasaran iklan adalah konsumen dapat mengetahui kegunaan, kelebihan, dan kemudahan produk tersebut dengan baik dan memutuskan untuk membelinya. Pembentuk pendapat umum. Iklan berfungsi untuk menarik massa konsumen untuk membeli produk tersebut dengan cara manipulatif, persuasif, dan tendensius. Urgensi suatu iklan. Yang memenuhi fungsi iklan namun beretik harus memperhatikan asas-asas periklanan. Yang pertama, jujur, benar, dan bertanggung jawab. Yang kedua, bersaing secara sehat. Yang ketiga, melindungi dan menghargai khalayak, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau kebenaran hanya datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.